Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jutek Widya Stuti dengan NPM 241055201082 akan melakukan presentasi terhadap hasil laporan praktikum hardware dasar. Di sini di dalamnya terdapat analisis mendalam mengenai teknik cara membongkar dan merakit PC, prosedur instalasi Kali Linux, dan penyelesaian masalah dalam praktikum hardware dasar, termasuk langkah-langkah penting dan manfaat yang diperoleh dari praktikum hardware dasar ini. Baik, untuk selanjutnya, saya sendiri sebagai penulis laporan yang mengambil program studi Teknik Informatika Fakultas Sains dan Teknologi di Universitas Ibnu Sina Batam. Di dalam laporan ini ada tiga subjudul. Yang pertama, teknik membongkar dan merakit PC. Di sini kami ingin meningkatkan pemahaman dan keterampilan dalam membongkar dan merakit PC. Yang kedua, instalasi Kali Linux. Di sini kami ingin meningkatkan pemahaman dalam melakukan instalasi salah satu sistem operasi yang berbasis open source, yaitu Kali Linux. Yang ketiga, pentingnya troubleshooting. Praktikum ini juga mencakup teknik troubleshooting untuk menyelesaikan masalah yang terjadi pada komputer. Latar belakang praktikum hardware ini, yang pertama adalah perkembangan teknologi informasi yang berkembang pesat sehingga menciptakan kebutuhan untuk memahami perangkat keras. Yang kedua, teknik membongkar PC. Di sini akan mempelajari teknik membongkar dan merakit PC untuk memahami komponen-komponen yang ada pada perangkat keras komputer itu sendiri. Yang ketiga, instalasi Kali Linux. Di praktikum ini mencakup instalasi sistem operasi Kali Linux yang penting untuk keamanan cyber. Yang keempat, troubleshooting komputer. Di sini akan dilatih dalam troubleshooting komputer untuk mengatasi masalah-masalah umum yang terjadi pada komputer. Yang kelima, diharapkan peserta dapat menguasai dasar-dasar perangkat keras yang relevan di dunia kerja. Baik, saya akan mulai yang pertama dengan subjudul pertama yaitu teknik membongkar dan merakit PC. Di sini terdapat langkah-langkah sistematis atau utama dalam perakitan PC. Secara garis besar, langkah pertama yaitu matikan PC. Matikan PC dan mencabut semua kabel untuk mencegah kerusakan atau kejutan listrik. Yang kedua, membuka casing. Gunakan obeng yang sesuai untuk membuka casing komputer dengan hati-hati agar komponen tidak rusak. Yang ketiga, melepas komponen. Lepas komponen seperti RAM, PSU, dan motherboard dengan urutan yang benar dan dengan hati-hati. Yang keempat, merakit kembali dengan benar. Pasang kembali semua komponen dengan urutan yang benar dan pastikan semuanya terpasang dengan baik. Yang kelima, penggunaan alat yang tepat. Pastikan untuk menggunakan alat yang sesuai seperti obeng dan kain antistatik untuk melindungi komponen agar tidak terjadi kerusakan. Yang kedua, untuk subjudul kedua yaitu prosedur instalasi Kali Linux pada VirtualBox. Di sini untuk instalasi Kali Linux menggunakan VirtualBox. Untuk langkah-langkah yang pertama, yaitu kita harus mengunduh file ISO Kali Linux terlebih dahulu. Yang kedua, gunakan VirtualBox untuk melakukan instalasi Kali Linux. Di sini jika belum memiliki VirtualBox, dapat menginstal terlebih dahulu VirtualBox-nya. Untuk ketiga, atur parameter mesin. Tentukan parameter seperti RAM dan penyimpanan untuk mesin virtual. Yang keempat, buat mesin virtual. Gunakan VirtualBox untuk membuat mesin virtual baru untuk Kali Linux. 5. Ikuti langkah-langkah instalasi yang ditampilkan pada layar untuk menyelesaikan proses. Yang keenam, selesaikan instalasi. Dalam proses selesai, restart mesin virtual untuk menggunakan Kali Linux. Ini secara garis besar, maka akan disambung dengan panduan instalasi Kali Linux. Di sini terdapat langkah-langkah lengkap untuk menginstal Kali Linux. Yang pertama, jika sudah menginstal VirtualBox, maka buka VirtualBox, klik New, dan tentukan nama serta jenis sistem operasi yang diinginkan. Lalu mengatur memori, alokasikan RAM yang sesuai untuk memastikan performa optimal selama instalasi. Yang ketiga, membuat hard disk virtual.
Tentukan ukuran hard disk virtual dan pilih jenisnya sesuai kebutuhan sistem. Yang keempat, instalasi Kali Linux. Boot dari file ISO dan ikuti langkah-langkah instalasi, termasuk pengaturan jaringan dan pengguna. Baik, selanjutnya untuk subjudul ketiga yaitu identifikasi masalah pada komputer. Di sini terdapat langkah-langkah untuk mengidentifikasi masalah komputer. Yang pertama adalah pengamatan masalah. Amati gejala yang muncul untuk menentukan masalah apa yang dihadapi. Yang kedua, klasifikasi masalah. Pengelompokan masalah ke dalam kategori perangkat keras atau perangkat lunak. Yang ketiga, pengujian sistem. Melakukan tes terhadap komponen yang dicurigai bermasalah untuk menemukan penyebabnya. Yang keempat, pengumpulan data. Mencatat semua gejala dan hasil pengujian untuk analisis lebih lanjut. Jadi ini adalah solusi jika terjadi pada perangkat keras, yaitu mengganti atau memperbaiki komponen yang rusak untuk mengatasi kerusakan pada perangkat keras. Yang kedua, solusi pada perangkat lunak, memperbarui atau melakukan pemulihan sistem operasi untuk memperbaiki masalah perangkat lunak. Yang ketiga, dokumentasi, mencatat setiap langkah troubleshooting untuk referensi di masa depan, membantu dalam penyelesaian masalah berikutnya. Manfaat dan tujuan praktikum kali ini, tujuan praktikumnya adalah memahami teknis membongkar dan merakit PC untuk aplikasi praktis. Instalasi Kali Linux itu melatih peserta untuk melakukan instalasi sistem operasi Kali Linux. Yang ketiga, keterampilan troubleshooting. Meningkatkan keterampilan troubleshooting dalam perbaikan perangkat keras dan perangkat lunak. Dan pemahaman perangkat keras. Meningkatkan pemahaman kami terhadap tentang komponen-komponen perangkat keras PC. Yang kelima, keterampilan teknis. Mengembangkan keterampilan teknis yang relevan untuk karir di bidang IT. Kesimpulan dari praktikum teknik PC ini, adapun poin-poin utamanya adalah penguasaan teknik membongkar dan merakit PC, peserta belajar langkah-langkah membongkar dan merakit PC dengan benar. Yang kedua, instalasi Kali Linux secara efektif. Peserta melakukan instalasi sistem operasi Kali Linux dengan panduan yang tepat. Yang ketiga, identifikasi dan penyelesaian masalah komputer. Di sini peserta dilatih untuk mengidentifikasi serta menyelesaikan berbagai masalah pada komputer. Yang keempat, pentingnya pengalaman praktikum. Pengalaman praktikum ini sangat penting dalam meningkatkan keterampilan teknis kami di bidang IT. Saran dan penutup untuk laporan ini, rekomendasi untuk praktikum di masa depan. Yang pertama, prosedur standar. Praktikum sebaiknya dilakukan dengan mengikuti prosedur standar untuk menjaga konsistensi hasil. Yang kedua, pemberian materi yang lebih mendalam sebelum praktikum sangat disarankan untuk meningkatkan pemahaman. Yang ketiga, dokumentasi setiap langkah selama praktikum akan membantu pemahaman dan referensi di masa mendatang. Keempat, memahami dasar-dasar troubleshooting dapat mencegah masalah yang mungkin muncul di kemudian hari. Dan kelima, terima kasih atas perhatian Anda. Semoga saran ini bermanfaat untuk praktikum ini di masa depan. Yang terakhir, tingkatkan kemampuan hardware Anda sekarang. Jadilah ahli dalam praktik hardware dasar dan asah keterampilan teknis Anda untuk mencapai kesuksesan di bidang teknologi. Mulailah perjalanan Anda hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.